Untuk video pembelajaran sekali ini kita akan ngebahas fisika alat optik kelas 11. Alat optik yang pertama adalah mata. Mata ini rabun jauh, miopi, dibantu lensa cekung negatif. Lensanya nanti untuk mengkoreksinya P-100/per, satuan P adalah dioptri. Kemudian untuk rabun dekat, hipermetrop dibantu lensa positif atau cembung disebabkan oleh mata sukar menebal. Tikuk lensanya kita gunakan 100/S. Untuk mata tua atau presbiopi, ya itu dibantu lensa bifokal, lensa positif negatif, astigmatisme disebabkan oleh korel. Mata yang tidak sferis dibantu dengan lensa silindris untuk astigmatisme. Nah, kita langsung ke contoh soal 1. Seorang mempergunakan lensa kacamata -2 dioptri. -2 dioptri berarti dipastikan orang tersebut adalah rabun jauh. Nah, ini berarti yang ditanya justru titik dekat. Titik dekat itu adalah PP. Nah, untuk rabun jauh atau miopi, ya bapaknya dia lagi, miopi itu PR-nya sama dengan tidak berhingga dan PP-nya atau titik dekatnya itu sama dengan SN biasanya. Gitu. Jadi kalau PP-nya tidak disebutkan sama dengan SN, jawabannya SN itu adalah 25. Jawabannya yang A itu. Tapi kalau yang ditanya PR-nya titik jauh, misalnya ini kita peroleh dari P sama dengan 100/min PR gitu. Sehingga PR bisa kita nyatakan 100/min P. Jadi karena P-nya -2, berarti 100/min 2 sama dengan min kali min jadi plus ya. Oke, 50 cm itu PR atau titik jauh. Tapi hati-hati nanyanya titik dekat ya. Maka jawabannya tadi adalah A. Nah, berikutnya kita lihat contoh soal nomor 2. Seorang menggunakan kacamata +3 dioptri, itu adalah P-nya. Ini berarti jarak terdekat. Nah, PP untuk proksimum yang dilihatnya dengan jelas adalah berapa besar. Tadi kita lihat untuk rabun dekat ini, maka dengan demikian ya kita pakai rumus P sama dengan 100/SN ditambah 100/min titik dekatnya PP. Nah, kita tinggal masukkan angkanya saja. P-nya adalah 3, 100/SN. SN tadi kalau nggak disebutkan dianggap 25 cm ya. Kemudian ini dikurang 100/PP. Nah, 100/PP geser ke kanan jadi plus. Nah, 100/25 adalah 4. 3-nya geser ke kanan jadi kurang 3. Hasilnya adalah 1. Maka PP adalah 100/1 atau 100 cm titik dekat orang tersebut. Pastikan jawabannya adalah yang E. Untuk contoh berikutnya, kita lihat ya. Loh, seorang anak rabun jauh. Ya, hati-hati rabun jauh menggunakan kacamata -3 dioptri. Itu adalah P. Ketika diperiksa ke dokter ternyata dia menggunakan -1. Oh, ini kita sebut P yang kedua, ini P yang pertama.
Ini berarti karena dia rabun jauh, titik jauhnya itu sudah berubah ya. Pertama, untuk rabun jauh P rumusnya adalah 100 per min PR, berarti PR sama dengan min 100 per P. Kalau kita lihat PR satunya adalah min 100 per P1 dengan menggantikan P1 min 2 per 3, min 100 per min 2 per 3. Hasilnya adalah min plus 100 bagi 2, 50 kali 3, 150 cm. Kemudian PR2 nya kita hitung adalah min 100 per P2. Dengan menggantikan P2 nya min 1, maka jawabnya adalah 100 cm. Nah, sekarang kita lihat sebelum diperiksa 150, setelah diperiksa menjadi 100, berarti dia bergeser atau berubah sejauh 50. Tapi apa titik jauhnya? Karena dia rabun jauh. Nah, jawabannya adalah yang E. Yang berikutnya kita lihat loop ya. Pembesaran yang diperoleh sebuah loop untuk berakomodasi maksimum dari mata normal adalah 6 kali. Jadi diketahui M-nya adalah 6 untuk akomodasi maksimum. Nah, yang ditanya kekuatan lensa itu adalah P berapa. Kita lihat tadi di loop itu akomodasi maksimum adalah M Sn per F tambah 1. Jadi kalau kita lihat dari rumus M sama dengan Sn per F tambah 1, M-nya adalah 6, Sn tidak disebutkan, dianggap 25, fokusnya kita cari tahu, tambah 1 geser ke kiri, jadi 6 kurang 1 sama dengan 25 per F, berarti 25 per F sama dengan 5, fokusnya adalah 5 cm. Tapi yang ditanya adalah P ya. Jadi P nya sendiri bisa kita hitung adalah 100 per fokus sama dengan 100 per 5, 20 dioptri ya. Dipastikan jawabannya adalah yang E. Kita lihat soal berikutnya. Tanpa mempergunakan loop, sudut penglihatan mata ke benda adalah 10 derajat. Bila menggunakan loop dengan sudut penglihatan, maka besarnya 45 derajat. Kita anggaplah yang 10 derajat ini adalah tinggi misalkan dalam derajat, dan yang 45 ini adalah tinggi bayangan gitu. Yang ditanya pembesaran anguler, berarti M. Ya, M itu tentunya adalah S aksen per S atau boleh juga H aksen per H. Jadi kita cukup menjawabnya 45 bayangannya dan 10 bendanya, 4,5 kali. Jadi jawabannya adalah yang A. Yang berikutnya mikroskop ya. Mikroskop itu terdiri dari lensa objektif dan lensa okuler ya. Kemudian kalau kita lihat bayangannya ya, benda diletakkan antara F dan 2F. Kemudian bayangan SOB-nya kita pakai rumus S kali F per S kurang F, dan pembesarannya MOB S aksen OB per SOB. Mata berakomodasi, tak berakomodasi, sekali lagi S sama dengan F. Untuk maksimum S aksen sama dengan min Sn, jangan lupa Sn nya adalah
5 cm. Panjang mikroskop simbolnya D, S aksen OB tambah SOK, pemasaran total MOB kali MOK. Nah, sekarang coba kita lihat ya, contoh berikut ini. Jarak fokus lensa objektif sebuah mikroskop adalah 5/8 cm. Fokus objektif 5/8, berarti kita sebut FOB 5/8 cm, dan fokus okulernya 5 cm, FOK nya 5 cm. Mata di belakang lensa okuler mati bayangan dengan akomodasi maksimum atau sekuat-kuatnya. Jadi akomodasi maksimum. Jika panjang mikroskop adalah 85/6, panjang mikroskop itu D adalah 85/6 cm. Titik dekat mata 25, ditanya pembesaran. Nah, yang pertama kita cari dulu rumus D. Dari rumus D ya, D sama dengan S aksen OB ditambah SOK gitu. Nah, sementara ketika dia akomodasi maksimum, kita cari SOK nya. Untuk akomodasi maksimum, S aksen OK nya kita gunakan adalah min SN, min 25 cm. Maka SOK nya bisa kita dapatkan dari rumus S aksen kali F per S aksen kurang F. Saya ulang, ini OK karena kita sedang bicara SOK. Berarti SOK nya tadi ya, S aksen nya min 25, fokus OK nya 5, di bawah min 25 kurang 5, berarti min 30. Min dengan min habis, maka tinggal 25, 5 dengan 30 disederhanakan jadi 6. Itulah SOK nya. Sehingga dari sini mendapatkan D nya tadi 86/6 sama dengan S aksen OB ditambah SOK nya tadi 25/6. Jadi dapatlah di sini S aksen OB sama dengan 86 dikurang 25/6, maaf bukan 86, 85, berarti sama dengan 60/6 atau 10 cm. Iya. Nah, sekarang kita cari berapa besar SOB. SOB sama dengan S aksen kali F per S aksen kurang F, rumus yang sama. Tapi kita sedang bicara OB. S aksennya 10, fokus OB nya adalah 5/8 per 10 dikurang 5/8. Nah, jadi ini sama dengan 50/8 dibagi 10, ini kita anggap 80/8 kurang 5, 75/8. Jadi dikecilin sama-sama bagi 25 adalah 2/3. Sehingga M sama dengan S aksen OB per SOB dikali SN per F tambah 1 untuk MOK. Nah, coba kita hitung ya. S aksen OB nya tadi adalah S aksen OB 10. Iya, 10 ya. Kemudian SOB nya adalah 2/3 dikali SN 25 per F. F nya adalah 5 tambah 1. Iya. Sehingga bisa kita dapatkan
20 bagi 2, 5 kali 3, 15 dikali dengan 6, berarti 60 tambah 30, 90 kali. Jadi jawabannya adalah yang A. Contoh berikutnya kita lihat soal SBMPTN 2014. Sebuah benda diletakkan 1,6 cm dari lensa objektif. Ini adalah SOB. Jika jarak fokus lensa objektif 1,4 adalah FOB. Fokus okuler 2 cm, ini adalah FOK. Penguatan dengan titik dekat mata 20 cm, ini SN-nya adalah 20 atau PP boleh, tanpa akomodasi tanya pembesaran. Iya. Nah, pertama sekali kita cari dulu S aksen OB, yaitu S kali F per S kurang F. S-nya adalah 1,6, F-nya adalah 1,4 per 1,6 kurang 1,4, 0,2. Berarti sama dengan 8 dikali 1,4. Nah, sementara untuk tanpa akomodasi M sama dengan S aksen OB per SOB dikali SN per FOK, nggak pakai tambah 1. Jadi hasilnya S aksennya tadi 8 kali 1,4 per SOB nya adalah 1,4 dikali SN yang digunakan 20 per FOK nya adalah 2. Ya, akhirnya bisa kita dapat ya, dicoret 8, 20 bagi 2 adalah 10 kali 8 adalah 80 kali ya. Jadi jawabannya adalah D. Kita lihat soal berikutnya. Dengan gambar jalannya sinar pembentukan bayangan pada mikroskop berikut ya. Dari gambar kita lihat bahwasannya dari sini kemari adalah 1,8 namanya FOB ya, ini FOB. Kemudian ini 2 cm, ini adalah SOB dari gambar. Baru yang 6 cm adalah FOK. Nah, ini berkasnya sejajar. Apa maksudnya? Kalau dia sejajar pasti akomodasi minimum, karena S aksennya sama dengan tak hingga, nggak pernah berketemu, itu garis. Ditanya jarak lensa objektif dan okuler di berapa, nah gitu. Nah, untuk tak akomodasi tadi udah kita tahu karena sejajar, maka D itu sama dengan S aksen OB ditambah FOK. Nah, yang pertama kita cari dulu S aksen OB sebelumnya, yaitu S aksen OB sama dengan S kali F per S kurang F. SOB-nya tadi 2, FOB-nya 1,8 per 2 dikurang 1,8. 2 dikali 1,8 per yang dikurangkan 0,2. Berarti hasilnya 18. Dengan demikian B-nya tadi adalah 18 ditambah 6. Tentunya hasilnya 24. Iya, jawabannya adalah yang B. Yang berikutnya tadi tentu ya. Contoh 7, kita lihat
Teropong bintang memiliki jarak fokus objektif 4 cm. Berarti 4 meter, maaf. FOB-nya adalah 4 meter atau 400 cm. Dan jarak fokus okulernya 4 cm. Berarti FOK-nya 4 cm. Pembesaran sudut untuk tak akomodasi. Nah, kalau kita lihat dari sini, untuk teropong bintang ya, kita lihat bahwasanya D ya D itu kita nyatakan, maaf ya, FOB ditambah FOK untuk M adalah FOB bagi FOK. Nah, sekarang karena kita mencari M ya, M sama dengan tak akomodasi FOB bagi FOK. Jadi kita tinggal masukin angkanya saja. FOB-nya dalam senti tadi kita buat 400, FOK-nya 4, maka magnification adalah 100 kali ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, berikutnya kita lihat contoh 8 ya. Contoh 9, maaf. Jika jarak fokus lensa objektif, lensa pembalik, lensa okuler sebuah teropong bumi. Oke, teropong bumi kita bicarakan dulu ya. Teropong bumi terdiri dari 3 lensa, lensa objektif, pembalik, dan okuler. Kenapa pembalik? Supaya bayangan yang terlihat tidak terbalik ya. Jadi M-nya tetap sama, FOB per FOK, tapi D-nya nanti seperti ini. Tuh, untuk teropong bumi. Nah, kita lihat ke soal tadi. Jika jarak fokus objektif, lensa pembalik, dan lensa okuler masing-masing, ya kita lihat urutannya. FOB 15 cm, F pembalik 5 cm, F okuler 5 cm. Yang ditanya panjang tabung itu adalah D. Iya. Jadi D itu adalah FOB ditambah 4 kali F pembalik ditambah FOK. Iya. FOB-nya 15 tambah 4 kali pembalik 5 ditambah FOK-nya 5. Nah, ini 4 kali 5 20 tambah 20 berarti 40 cm. Ya, jawabannya adalah yang D. Nah, berikutnya terakhir nomor 11 kita lihat ya. Teropong panggung. Teropong panggung itu atau teropong sandiwara sering disebut ya. Di sini bedanya objektifnya adalah lensa positif, okulernya adalah lensa negatif. Maka pembesarannya di sini dibuat harga mutlak supaya M selalu positif, D-nya sama, FOB tambah FOK. Jangan lupa tadi FOK-nya ini adalah negatif. Kita lihat untuk soal berikut ini. Sebuah teropong panggung memiliki lensa objektif dan jarak fokusnya 120, berarti FOB 120 cm. Pembesaran teropong untuk mata tak berakomodasi 15 kali, M-nya adalah 15 kali. Panjang teropong yang ditanya di Oke, pertama kita cari FOK dari rumus M sama dengan FOB per FOK. Nah, dari sini M-nya adalah 15, FOB-nya 120, FOK-nya belum tahu. Maka FOK-nya adalah 120 per 15 sama dengan kali 2 30, kali 2 240 bagi 30 adalah 80. Nah, FOK tadi adalah negatif, jangan lupa karena dia teropong panggung. Itu. Jadi dengan demikian D-nya adalah FOB ditambah FOK. FOB-nya adalah 120
ditambah dengan FOK-nya adalah 30 20 4 kali 2 80 40 ya, 8 ditambah min 80 itu sama dengan 40. 40 cm mestinya jawabannya 40 ya. 40 iya. Tadi FOB-nya 120. Ini tadi 120 bagi 15 80. 120 per 15 kali 2 per 2 ini 30. 40 kali 2 80 benar? Ya, harusnya jawabannya 40 ya. Nah, itu kira-kira untuk pembahasan alat optik. Mudah-mudahan video ini dapat berguna ya. Sekian dan terima kasih.